Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15 tentang masalah bundir. Jihan yang melihat adegan itu, mendadak pandangannya kabur lalu tubuhnya merasa ditarik. Ah, teriak Jihan. Embun menatap kepergian adiknya dengan senyum tipisnya. Beberapa menit kemudian, ada suara pelan yang terdengar dari monitor detak jantung Jihan. Dokter, pasien detak jantungnya telah kembali, seru salah satu perawat yang berdiri di mesin monitor tersebut. Sontak saja Fatih menarik wajahnya dari wajah Jihan dan mencoba mendengar jelas suara tersebut. Lalu bergegas jemarinya menyentuh bawah hidung Jihan, kemudian turun ke tangan gadis itu untuk mengecek denyut nadinya. Lantas, pria itu memeluk tubuh Jihan dengan eratnya dan kembali menangis karena jantung Jihan kembali berdegup. Para perawat yang sejak tadi merinding dibuat bernapas lega. Apa yang sedang dialami oleh Jihan bisa dikatakan mati suri. Akan tetapi dalam dunia medis disebut sebagai Lazarus Syndrome atau autoresuscitation. Seseorang yang mengalami peristiwa ini tidak benar mati, hanya saja ada respon yang tertunda setelah prosedur cardiopulmonary resuscitation, CEPOR. Satu jam kemudian, malam semakin larut, kedua orang tua Fatih bernafas lega setelah dapat kabar jika jantung Jihan sudah kembali berdetak. Dan saat ini dalam pantauan yang super ketat. Malam ini juga kedua orang tua Fatih menginap di rumah sakit. Kebetulan memang ada ruang istirahat milik Papa Gibran. Fatih dengan kondisi kepalanya yang sudah diperban, dia kembali masuk ke ruang observasi. Dan meminta perawat jaga untuk keluar dan beristirahat, lalu mengatakan dia yang akan standby di ruang Jihan. Irama detak jantung gadis itu sudah kembali stabil, namun sayangnya netra Jihan masih terpejamkan. Pria itu menarik kursi dan meletakkan di sisi ranjang Jihan, lalu duduk di sana. Raut wajahnya terlihat sembab, ada luka lebam bekas dihajar papanya dan rasa lelahnya juga tampak. Fatih menatap dalam wajah Jihan walau pucat tetap cantik. Terima kasih sudah mau kembali Jihan, semoga kamu cepat sadar dan mau menerima maafku, gumam Fatih. Dia agak mencondongkan dirinya ke wajah Jihan, lalu mengecup wajah istrinya. Jangan tinggalkan aku lagi, bisik Fatih. Esok hari, Fajar telah menyapa, sinar matahari tampak malu menyapa.
Suara kicauan burung gereja atau bisa disebut burung pipit kecil sudah terdengar di pekarangan rumah orang tua Jihan. Entah kenapa netra Bu Kayla agak sayu seperti kurang tidur, tapi memang kenyataannya semalam dia susah tidur. Namun, mengingat kewajiban sebagai seorang istri wanita parubaya itu harus menyeret tubuhnya. Menghempaskan rasa kantuknya yang sudah menghinggapinya untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya yang akan berangkat kerja pagi. Pak Iqbal pun sudah terlihat rapi dengan seragam ASN-nya. Dan kini sudah duduk di meja makan untuk menikmati sarapan paginya sebelum pergi ke kantor. Yah, ini kopinya, ucap Bu Kayla, mengantarkan secangkir kopi hangat ke atas meja makan, lalu terduduk lesu di hadapan suaminya. Makasih Bu, balas ayah Iqbal sembari menatap heran pada istrinya. Ibu kenapa, kok pagi sudah kelihatan lesu begitu? Ayah Iqbal bertanya sembari menyeruput kopi hangatnya. Yah, perasaan ibu dari semalam gak enak, kepikiran Jihan terus. Semalam ibu juga telepon Jihan juga gak diangkat. Kenapa ya? Yah, Bu Kayla mengungkapkan kegusaran hatinya. Ayah Iqbal yang baru saja ingin menyeruput kopinya, kembali meletakkan cangkirnya ke atas meja. Ah, mungkin itu hanya perasaan ibu saja jadinya kepikiran kemana-mana. Pasti Jihan baik saja di sana, jawab ayah Iqbal menepis rasa khawatir istrinya. Wanita parubaya itu menghela napas. Jawaban suaminya tetap tidak bisa mengurangi rasa kegelisahannya itu. Ibu tetap tidak enak perasaannya, yah, keluh Bu Kayla, sembari menautkan kedua jemarinya yang ada di atas meja. Ibu manapun pasti memiliki feeling atau insting jika ada sesuatu yang terjadi pada buah hatinya. Walau dia tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia rasakan. Ya, sudah ayah coba telepon Jihan sekarang, biar ibu gak gelisah kayak begini, ucap ayah Iqbal. Kebetulan ponselnya ada di meja makan, lantas dia langsung menghubungi ponsel Jihan. Sekali belum diterima, kedua kali mencoba belum juga diterima juga oleh Jihan. Namun ayah Iqbal masih terlihat tenang dan mencoba lagi untuk menelepon ketiga kalinya, tapi hasilnya tetap belum diterima. Gimana ya? Terhubung gak? Tanya Bu Kayla yang turut menunggu. Belum Bu, ini ayah coba telepon Big Murni. Mungkin aja Jihan lagi ngurus Ezra jadi tidak bisa menerima panggillah telepon, jawab ayah Iqbal kepikiran ke sana. Iya ya, coba telepon Big Murni. Bu Kayla menyetujuinya. Lantas ayah Iqbal menghubungi
dan sabar menunggu panggilan teleponnya diterima. Halo, Assalamualaikum Pak Iqbal, sapa Bik Murni menerima panggilan telepon ayah Iqbal. Samar suara Ezra menangis terdengar. Waalaikumsalam Bik Murni, saya mau bicara sama Jihan. Dia sedang repot ngurus Ezra ya, kayaknya Ezra lagi nangis. Entah ini bertanya atau ayah Iqbal menebaknya, karena mendengar suara tangisan cucunya, lalu menebak ke arah ke sana. Di balik panggil telepon dari ayah Iqbal, Bik Murni menatap ke arahan kamar Jihan. Di mana Ita lagi mengurus Ezra yang tadi pagi suhu tubuhnya panas tinggi. Halo Bik Murni, panggil ayah Iqbal merasa belum dapat jawaban dari Nya Fatih. Iya Pak, Bik Murni agak bingung harus mulai dari mana ceritanya. Tapi mendengar pertanyaan ayahnya Jihan seperti itu berarti majikannya belum kasih kabar kepada kedua orang tua Jihan. Begini Pak, Non Jihan sejak semalam masuk rumah sakit, jawab Bik Murni agak berhati-hati berkata. Jihan masuk rumah sakit, seru ayah Iqbal terkejut, lalu menatap istrinya yang mendadak kedua bahunya melorot. Iya Pak, semalam Non Jihan pingsan dan Pak Fatih langsung bawa ke rumah sakitnya, balas Bik Murni. Sengaja tidak menceritakan semuanya, takut salah. Apalagi dia juga belum dapat kabar terbaru karena sampai pagi ini dia sendiri belum bisa menghubungi majikannya. Terima kasih, Bik Murni, jawab ayah Iqbal langsung mengakhiri panggilannya, lalu dia menelepon nomor Fatih. Namun sayangnya sudah berulang kali mencoba tetap tidak ada jawabannya. Yah, benarkan kata ibu pasti ada sesuatu yang terjadi sama Jihan. Sebaiknya kita ke rumah sakit aja, ibu gelisah. Pinta Bukaila langsung mengambil keputusan sembari beranjak dari duduknya, lalu ke kamarnya untuk berkemas. Ayah Iqbal hanya bisa menghela napas panjangnya, kalau istrinya sudah berkata seperti itu harus dituruti. Dan terpaksa ayah Iqbal izin datang terlambat ke kantor. Setengah jam kemudian mereka berangkat ke rumah sakit. Rumah sakit. Pantas saja Fatih tidak menerima panggilan teleponnya, karena ponselnya dia tinggalkan di ruang kerjanya. Sementara pria itu masih berada di ruangan observasi dan kini terlihat sedang menyeka tubuh istrinya menggunakan kain waslap. Dengan telatennya dia membersihkan wajah, lengan dan kaki Jihan, dan sebagai penutupnya pria itu mengecup pipi Jihan. Jangan lama tidurnya, cepat bangun Jihan, bisik Fatih begitu lembut.
Pria itu kembali bergerak membawa baskom dan kain waslap. Bersamaan itu suara derit pintu ruangan terdengar. Mas Fatih, suara wanita terdengar menyapanya, lantas Fatih menolehkan wajahnya. Wanita itu semakin mendekatinya yang saat ini menaruh baskom di atas nakas. Seiringan netra wanita itu melirik ke arah ranjang. Aku dengar mantan adik ipar Mas masuk rumah sakit semalam. Kenapa gak kasih kabar aku, Mas? Biar bisa aku temani kamu di sini, ucap Kinan menunjukkan perhatiannya. Sudah ada mama dan papa semalam di sini, jawab Fatih datar. Wanita itu pun bergerak berdiri di sisi ranjang Jihan, dan menatap sendu pada gadis itu yang masih dalam keadaan koma. Lalu melihat pergelangan tangan Jihan yang diperban. Kondisi Jihan sudah menjadi pembicaraan di antara para perawat dan dokter. Yang berhembuskan tentang masalah bundir, serta kejadian gagal jantung yang terjadi tadi malam. Duh Mas, aku jadi kasihan lihat kondisi Jihan, kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Perasaan tadi siang kita bertemu dengan Jihan terlihat happy sama teman dan pacarnya. Atau jangan mereka ribut ya, tanya Kinan. Dia berspekulasi seperti itu. Raut wajah Fatih tampak datar, tidak mengekspresikan apapun dan Kinan masih setia menatap pria itu. Melihat tak ada reaksi apapun, wanita itu bergerak mendekati Fatih. Mas Fatih, aku barusan beli sarapan nasi kuning yang Mas suka itu. Kita makan dulu yuk, aku takut Mas nanti sakit. Pinta Kinan begitu lembut, tangannya pun terangkat menyentuh lengan kekar Fatih. Tak bisa dipungkiri perut Fatih memang sudah lapar dan membutuhkan secangkir kopi espresso untuk menghilangkan rasa kantuknya akibat begadang semalam. Akhirnya dia menuruti permintaan Kinan, namun sebelumnya dia memanggil perawat jaga untuk stay di ruang observasi. Baru setelahnya Fatih dan Kinan keluar dari ruangan. Baru saja Fatih dan Kinan keluar, tampaklah orang tua Fatih bersama orang tua Jihan pas di depan pintu ruang observasi. Setengah jam sebelumnya, Bukaila bersama ayah Iqbal sesampainya di rumah sakit tak menyangka bertemu dengan besannya. Yang berniat ingin sarapan di salah satu resto siap saji yang ada di lobi rumah sakit. Disinilah mereka berempat duduk dan berbicara. Bukaila menatap lekat kepada besannya. Di saat suaminya menanyakan keadaan Jihan, dan sudah bisa dipastikan jika besannya pasti tahu.
Mau tidak mau Papa Gibran harus menceritakan kondisi Jihan pada besannya secara hati-hati, walau pasti berakhir dengan keadaan yang kurang nyaman. Dikala Papa Gibran mulai bercerita, Mama Erina hanya bisa menundukkan kepalanya. Rasanya sungkan untuk menatap Bu Kaila dan Ayah Iqbal. Dan benar saja setelah setengah jam Papa Gibran bercerita, raut wajah Ayah Iqbal terlihat murka sementara Bu Kaila sudah menitik air mata. Ibu mana yang tidak tersayat hatinya mendengar kondisi anaknya dalam keadaan kritis sejak semalam. Dan mereka sebagai orang tua tidak mendapatkan kabar secepatnya. Sungguh sesak. Kami benar minta maaf Pak Iqbal, Bu Kaila, ucap Papa Gibran penuh penyesalan. Memang Papa Gibran tidak tahu awal cerita kenapa Jihan bisa menyayatkan pergelangan tangannya. Tapi menarik benang merahnya pasti berhubungan dengan putranya sendiri. Ayah Iqbal untuk saat ini mengepalkan kedua tangannya yang terpaku di atas meja. Mau marah itu sudah pasti, tapi bukan kepada besannya, namun kepada menantunya. Ayah Iqbal menarik nafasnya dalam. Kami ingin melihat anak kami, balas Ayah Iqbal mengutarakan keinginannya. Lalu dia bergerak beranjak dari duduknya dan mengajak istrinya untuk mengikutinya. Saya antar Pak Iqbal, Bu Kaila, Papa Gibran bersama Mama Erina turut berdiri dan mengiring besannya ke lantai 2. Sepanjang jalan menuju ruang observasi tidak ada lagi pembicaraan yang hangat di antara dua keluarga tersebut. Yang ada mereka berempat melangkah dan tenggelam dalam pemikiran masing-masing. Sesampainya di lantai 2 dan hampir mendekati ruang observasi, kebetulan sekali Fatih bersama Kinan. Tampak geramlah Ayah Iqbal melibat menantunya yang kini dia anggap sebagai pria brengsek. Bug, tubuh Fatih terhuyung mengenai daun pintu, wajahnya pun berpaling ke samping akibat bogeman dari ayah mertuanya. Suara, Bug, kembali terdengar. Kinan refleks menahan tubuh Fatih agar pria itu tidak jatuh terjerembab. Kinan, tolong pergi dari sini, tegur Papa Gibran dengan sorot netranya tidak sukanya. Tapi Om Gibran, Kinan tidak rela disuruh pergi. Apalagi dalam kondisi Fatih dipukul oleh mantan mertua Fatih, ini yang Kinan ketahui untuk status ayah Iqbal. Kalau Om bilang pergi, ya pergi, kembali ke ruanganmu. Akhirnya Papa Gibran menaikkan intonasi suaranya. Dan sudah tentu membuat Kinan agak tersentak, lalu dia melepaskan tangannya dari lengan Fatih.
Baik Om Gibran, jawab Kinan terpaksa patuh untuk meninggalkan Fatih, walau hatinya udah mulai kepo karena Fatih dipukul. Bersambung.